Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang penerapan teorema Pitagoras. Untuk memahami pengertian dari teorema Pitagoras, kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini berisi persegi yang besar yang terdiri dari 5 satuan. Nah, di sini 5 satuan ini terdiri dari A dan B. Kemudian ada persegi yang biru, persegi yang kecil. Ini dengan sisinya yaitu C, dan ada 4 segitiga yang sama di mana satuannya A dan B. Ini B-nya 4 satuan, A-nya 2 satuan, ya, sama, berarti 4 segitiga yang sama. Baik, kita perhatikan bahwa luas persegi yang besar itu sama saja dengan luas persegi yang kecil itu ditambah dengan 4 luas segitiga. Oke. Nah, luas persegi yang besar ini rumusnya adalah sisi kali sisi, ya, sisi kali sisi. Nah, di mana sisi pada persegi yang besar itu terdiri dari A tambah B, karena sisinya terdiri A dan B, A tambah B. Nah, juga sisi yang keduanya juga A tambah B. Maka dari itu luas persegi yang besar yaitu A tambah B kali A tambah B. Nah, kita perhatikan juga luas persegi yang kecil itu sisinya adalah C dan C, maka luas daripada persegi yang kecil itu adalah C kali C. C kali C itu hasilnya adalah C kuadrat. Kemudian kita perhatikan segitiga ada 4, segitiga pertama, kedua, tiga, keempat. Rumus dari luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Alasnya itu kita misalkan A, tingginya B. Maka luas segitiga ini A kali B per 2. Karena 4 buah segitiga, maka dikali 4 kali setengah alas kali tinggi. Baik, kita perhatikan bahwa A tambah B kali A tambah B, ini A tambah B, ya. A tambah B kali A tambah B itu hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, C kali C, ini luas persegi yang kecil, hasilnya C kuadrat. Nah, ini 4 kali setengah itu 2, maka 2 kali A dan A kali B, maka hasilnya 2AB. Nah, dari sini kita pindahkan ke ruas kanan, itu 2AB, maka dia menjadi kurang 2AB. Maka 2AB kurang 2AB itu hasilnya 0. Maka A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Maka berikut inilah yang dinyatakan dengan rumus teorema Pitagoras. Kita bahas selanjutnya. Maka jika segitiga siku-siku kita deskripsikan, kita keluarkan, maka sisi A itu merupakan sisi datar, sisi B adalah merupakan sisi tegaknya, C itu merupakan sisi miringnya. Sisi miring ini karena di depan siku-siku, bukan karena dia miring, tapi karena depan siku-siku. Ternyata jika secara luas tersebut, maka A ini merupakan A kuadrat, B ini B kuadrat, C kuadrat secara luasnya memiliki hubungan antara ketiga sisi tersebut. Nah, di sini C kuadrat selalu, sisi C selalu lebih panjang daripada sisi A dan B, karena kita lihat luasnya lebih besar. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa rumus Pitagoras itu adalah yang pertama, sisi miring kuadrat itu adalah jumlah daripada sisi tegak kuadrat dan sisi tegak kuadrat. Nah, kebalikannya, jika sisi datar kuadratnya itu sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat, dan juga sebaliknya. Atau dengan catatan, jika rumus yang pertama ini kamu ketahui dan kamu ingat, maka dengan sendirinya untuk mencari A kuadratnya ini tinggal pindah ke sini jadi kurang, jadi C kuadrat kurang B. Jika mencari sisi B kuadrat ini kurang menjadi A kuadrat. Ini adalah mencari sisi miring untuk mencari sisi datar dan juga sisi tegak. Tetapi untuk sisi miring tersendiri, maka kuadrat ini harus berubah menjadi akar karena ini masih kuadrat. Maka kesimpulannya adalah dari rumus Pitagoras adalah sisi miring kuadrat itu adalah jumlah dari sisi tegak kuadrat dan sisi datar kuadrat. Bagaimana kegunaan daripada teorema Pitagoras? Pada bidang datar, kita perhatikan untuk mencari diagonal pada bidang datar,
maka bisa kita menggunakan adalah rumus Pitagoras mencari diagonal. Karena apa? Karena diagonal tersebut bisa membentuk suatu segitiga siku-siku. Ingat, pada rumus teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Kalau tidak segitiga siku-siku, maka teorema Pitagoras tidak berlaku. Maka untuk mencari diagonal ini, diagonal AC, maka kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu jumlah sisi tegak kuadrat dan sisi datar kuadrat. Maka sisi pertamanya AB kuadrat dan tegaknya BC kuadrat, sehingga kita memperoleh daripada diagonal. Atau sebaliknya, jika kita menentukan panjang dari suatu bidang datar atau AB-nya, maka bisa kita gunakan juga rumus Pitagoras. Maka AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat kurang BC kuadrat. Atau mencari daripada lebar dari bidang datar tersebut, yaitu BC, boleh juga kita gunakan dengan rumus Pitagoras yang kebalikannya adalah BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat, ini pindah ya menjadi kurang AB kuadrat. Bagaimana kegunaan pada bangun ruang, yaitu balok? Kita perhatikan balok ABCDEFGH. Di sini terdapat ada diagonal sisi, yaitu BD, diagonal sisi HC, dan diagonal sisi daripada EB. Nah, diagonal ruang yaitu HB yang memotong ruang. Apa saja daripada diagonal ruang? HB, AG, EC, dan FD, di mana diagonal ruang pada balok itu semua sama. Nah, sekarang kita ingin menentukan rumus atau cara untuk mencari diagonal ruang, yaitu HB. Nah, untuk mencari diagonal ruang daripada HB, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Oke, HB ini membentuk suatu segitiga siku-siku, yaitu siku-siku HBD. Ternyata HB ini merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku. Maka sisi datar dan sisi tegaknya kita jumlahkan dengan kuadratnya. Maka rumus mencari HB itu adalah BD kuadrat tambah DH kuadrat. Di sini BD merupakan diagonal sisi, maka rumus mencari diagonal sisi ini kita gunakan rumus Pitagoras kembali, karena BD ini membentuk segitiga siku-siku, yaitu siku-siku ABD. Maka BD pada segitiga sisi itu merupakan sisi miring. Maka untuk mencari BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. Nah, di sini rumus daripada diagonal ruang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan rumus mencari diagonal sisi itu terdapat atau menggunakan rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari diagonal ruang ini, diagonal sisi ini bisa kita substitusikan untuk BD. Berarti BD kuadrat ini kita substitusikan menjadi AB kuadrat tambah AD kuadrat. Maka HB kuadrat itu sama dengan BD kita substitusikan AB kuadrat tambah AD kuadrat tambah DH kuadrat. Demikianlah rumus daripada diagonal ruang pada balok. Apa itu AB? AB merupakan suatu panjang ya, panjang. Apa itu AD? Lebar. Apa itu DH? Tinggi. Maka untuk mencari diagonal ruang pada balok itu akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Kenapa ini menjadi suatu akar? Karena kuadratnya kita pindahkan menjadi akar. Ya, kebalikan dari kuadrat itu akar. Baik, kita coba penerapannya pada bangun ruang kerucut ya. Kita perhatikan kerucut ini bahwa di sini CE merupakan tinggi kerucut ya. Terus ini BC merupakan garis pelukis dari kerucut. AE itu jari-jari alas kerucut, EB juga jari-jari alas kerucut, dan AB merupakan diameter daripada alas kerucut. Bagaimana menentukan tinggi kerucut? Bagaimana menentukan garis pelukis dari kerucut? Nah, ini bisa kita gunakan dengan rumus Pitagoras. Kenapa bisa menggunakan rumus Pitagoras? Karena tinggi kerucut dan garis pelukis kerucut maupun jari-jari daripada alas kerucut itu dapat membentuk segitiga siku-siku. Nah, karena dapat membentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari tinggi dari kerucut. Oke, kita perhatikan CE itu tinggi kerucut merupakan sisi tegak pada segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari sisi tegak pada rumus Pitagoras, maka kita menggunakan sisi miring kuadrat dikurang sisi datar kuadrat. Nah, apa itu sisi miringnya? Nah, CE sisi miringnya itu adalah CB atau CA ya. Berarti CA kuadrat atau AC kuadrat itu dikurang AE kuadrat. Maka untuk mencari tinggi kerucut itu adalah
garis pelukis dikurang jari-jari kerucut. Disitulah rumus daripada menentukan tinggi kerucut dari Pitagoras. Kita coba mencari untuk garis pelukis. Kalau garis pelukis, kita coba garis pelukis CA ya. CA ini merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku. Maka untuk mencari CA atau garis pelukisnya, maka kita jumlahkan saja antara tinggi kerucut dengan jari-jari kerucut dengan kuadratnya. Oke, saya rasa jelas untuk penerapan pada kerucut. Oke, kita coba pada latihan soal. Yang pertama, sebuah balok ABCDEFG, panjangnya 12, lebarnya 9, dan tingginya 8. Tentukanlah panjang diagonal ruang EC ya. Oke, AC juga sama saja, HB juga boleh. Bagaimana cara mengerjakannya? Baik, kita gambar kembali. Kita perhatikan segitiga siku-siku EAC ya. Siku-siku di A kalau segitiga EAC. Oke. Rumusnya sebelumnya sudah kita pelajari bahwa panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tinggi kuadrat diakarkan itu merupakan diagonal ruang. Panjangnya 12 kuadrat tambah lebarnya 9 ya, 9 kuadrat tambah 8 kuadrat, hasilnya akar 200 17. Jadi panjang diagonal ruang EC ada 17. Saya rasa sangat mudah untuk soal yang pertama. Kita masuk pada soal kedua. Ketahui limas persegi ya, TABC dengan ukur sisi alas AB itu 8, BC 6. Berarti ini limasnya persegi panjang. Tentukan panjang rusuk tegak dan panjang rusuknya 13 ya. Kemudian tinggi limas yang ditanya ya. Maka untuk menentukan tinggi limas tersebut kita bisa gunakan rumus Pitagoras yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menentukan tinggi limas dengan menggunakan rumus Pitagoras. Baik, kita bahas. Yang pertama kita perhatikan segitiga siku-siku. Siku-siku ini di segitiga EBC ya, boleh segitiga TEC boleh. Berarti kita cari dulu akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Hasilnya AC itu adalah 10. Kenapa AC itu 10? Merupakan diagonal sisi ya. Ini gunakan rumus Pitagoras. Maka kalau AC-nya 10, setengah dari AC itu EC itu adalah 5 ya. 5. Oke. Kita perhatikan kembali, karena EC-nya tadi 5, maka TE itu rumusnya adalah AT kuadrat dikurang AE kuadrat. Kenapa? Karena AT itu merupakan sisi miring ya. Sisi miring kuadrat dikurang sisi datar kuadrat untuk mencari TE. Maka AT-nya tadi soal 13 kuadrat, AE 5 ya. AE 5. Kenapa AE 5? Karena AC-nya 10, setengah dari 10 5. Oke, maka TE-nya hasilnya adalah 12. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar.